Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 716. Melihat ini, Raja Miao berkata kepada anggota desa Miao yang melaporkan, biarkan Tuan Muda Xia masuk dan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Anggota desa Miao pergi, dan Raja Miao berkumpul dengan beberapa dalitu dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. David mengambil kesempatan itu dan bertanya pada Xiaolan dengan tatapan bingung apa itu Tian Wumen. Tampaknya desa Miao Mu sangat takut dengan Tian Wumen ini. Xiaolan melirik Raja Miao dan yang lainnya, tetapi tidak menyadarinya. Jadi dia menjelaskan kepada David Tian Wumen adalah sebuah sekte, tepat di gunung di selatan desa Miao kami, hanya berjarak beberapa puluh mil. Zai dan Tian Wumen sedang berseteru. Saya mendengar bahwa mereka memulainya. Berkelahi satu sama lain 100 tahun yang lalu, dan banyak orang tewas. Saya tidak tahu kapan, Tian Wumen tiba-tiba memiliki banyak murid yang kuat, dan ada lebih dari selusin Grandmaster saja. Master sekte mereka juga menerobos ke Wuzong, jadi desa Miao telah ditindas selama ini. Setelah mengatakan itu, Xiaolan memandang Raja Miao dan yang lainnya lagi, lalu melanjutkan inilah sebabnya Raja Miao ingin melatih mayat raja. Selama Anda melatih mayat raja, Anda tidak perlu marah pada Tian Wumen. Beberapa waktu yang lalu, karena Tian Wu sekelompok murid dari desa Miao melewati situs desa Miao, dan akibatnya ratusan orang terbunuh oleh racun, sehingga desa Miao telah dirusak. Khawatir tentang balas dendam Tian Wumen, bukankah desa Miao Mu pandai menggunakan racun? Bahkan jika seni bela diri kuat hari itu, kamu bisa menggunakan racun untuk membunuh mereka semua. David berkata dengan sangat bingung. Melihat ringannya David, Xiaolan tersenyum, tak berdaya apa yang kamu katakan ringan. Hari itu Wumen bertempur dengan desa Miao selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa desa Miao menggunakan racun? Hari itu Wumen punya cara detoksifikasi. Bahkan lebah paling berbisa di desa Miao tidak akan ada hubungannya dengan penduduk Wumen hari itu. Karena bisa mendetoksifikasi. Kenapa kamu meracuni ratusan orang? David tidak mengerti. Karena dia bisa melakukan detoksifikasi. Bagaimana bisa begitu banyak orang meninggal? Hanya murid Tian Wumen yang diracuni. Bukan murid Tian Wumen yang sebenarnya. Jadi Tian Wumen tidak akan mendetoksifikasi murid-murid ini dengan obat penawar yang berharga. Dan Tian Wumen bisa menggunakan alasan ini untuk menyerang desa Miao kami. Xiaolan menjelaskan kepada David. Setelah mendengar ini, David tidak bisa menahan rasa kebas di kulit kepalanya. Jadi sepertinya Tian Wumen bukanlah hal yang baik. Bukankah kehidupan seorang murid bukanlah kehidupan? Anda harus tahu bahwa ini semua adalah murid yang percaya pada Tian Wumen. Sekalipun demikian, Tian Wumen tidak akan diselamatkan. Apalagi yang lain. Pada saat ini, seorang pria muda berusia awal 20-an, mengenakan mantel panjang dan rambut panjang, masuk. Orang ini adalah Xia Chao. Ketika David melihat Xia Chao ini, dia hanya bisa menghela nafas, karena pemuda di depannya itu sangat tampan, seperti pahlawan yang keluar dari drama idola. Ada 2 pelayan di belakang Xia Chao. Semuanya adalah kekuatan dari guru besar, dan Xia Chao ini baru berusia awal 20-an, dan dia juga merupakan kekuatan dari guru besar, yang menunjukkan bahwa bakat ini tidak umum, kuat. Tuan Muda Xia, Anda di sini. Anda akan menyambut Anda dari jauh. Dan menyambut Anda dari jauh. Setelah melihat pemuda itu, Raja Miao berjalan mendekat dengan cepat. Raja Miao, silakan menyela. Tolong jangan tersinggung. Xia Chao tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya. Di mana? Ketika Tuan Muda Xia bisa datang. Itu untuk memberiku kejayaan desa Miao. Silakan duduk. Raja Miao dengan hangat menyambut Xia Chao untuk duduk dan memerintahkan seseorang untuk membuat teh juga. Setelah duduk, Xia Chao tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Xiaolan.
dan melirik ke arah Xiaolan. Raja Miao menatap mata Xia Chao dan menatap Xiaolan, dan wajahnya menjadi sedikit dingin. Xia Gongzi, aku tidak tahu kamu datang berkunjung tiba-tiba. Ada apa? Xiaolan adalah miliknya, dan Raja Miao tidak akan membiarkan orang lain menyentuh Xiaolan. Xia Chao mengalihkan pandangannya dan tersenyum tipis. Raja Miao, Sekte Tianwu kami telah berperang dengan desa Miao selama bertahun-tahun, dan kami telah saling merusak. Saya bertanya-tanya apakah Raja Miao ingin keduanya berdamai dan membentuk aliansi. Bab 717. Tentu saja, jika Tianwumen bersedia berdamai dengan desa Miao saya akan setuju dengan kedua tangan. Ketika Raja Miao mendengar ini, dia sangat gembira. Anda harus tahu bahwa ada banyak sekte di seluruh Barat Daya, tetapi mereka bukan hanya desa Miao dan Tianwumen, tetapi ada begitu banyak sumber daya budidaya di Barat Daya, dan semua orang ingin menduduki wilayah yang lebih luas. Jika tidak, Raja Miao tidak akan diam-diam menginstruksikan putra angkatnya Qian Feng menghubungi Jiang Bei. Namun, karena desa Miao telah berperang dengan Tianwumen selama bertahun-tahun, kedua belah pihak hampir kalah, dan sulit untuk berkembang. Hal ini membuat kekuatan sekte lain terus meningkat, sedangkan kekuatan desa Miao stagnan. Sekarang banyak manajer sekte telah melangkah ke ranah Wuzong, tetapi Raja Miao telah terjebak di puncak Master Agung, dan tidak ada tanda-tanda terobosan, yang membuatnya sangat cemas. Ini juga alasan mengapa dia sangat ingin melatih Raja Mayat. Jika desa Miao benar-benar bisa melatih Raja Mayat, dia tidak akan takut dengan sekte lain. Karena Raja Miao setuju, maka keluhan kami sebelumnya antara Tianwumen dan desa Miao akan dihapuskan. Untuk mengungkapkan ketulusan saya pada Tianwumen, saya secara khusus membawakan sesuatu yang baik untuk Raja Miao kali ini. Setelah Xia Chao selesai berbicara, seorang pelayan di belakangnya buru-buru mengeluarkan botol kaca dari tangannya, dan botol kaca itu berisi air yang sangat jernih. Raja Miao melihat air di dalam botol kaca, dan berkata dengan ragu, Tuan Xia, bukankah ini hanya mata air pegunungan biasa? Apakah itu masih harta karun? Raja Miao tidak tahu, karena kita berdua telah berdamai dan membentuk aliansi. Rahasia Tianwumenku tidak akan dirahasiakan darimu. Tahukah Anda mengapa kekuatan Tianwumen saya meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir? Dan memang demikian. Lebih dari selusin Grandmaster saja. Apakah ayahku melangkah ke ranah Wuzong selangkah lebih maju, menerobos puncak guru besar yang telah mengganggunya selama 10 tahun? Xia Chao bertanya dengan senyum misterius di wajahnya. Raja Miao menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya harap Tuan Muda Xia akan mengatakan dengan jelas. Raja Miao ingin tahu mengapa kekuatan Tianwumen tiba-tiba meningkat. Bahkan penduduk desa Miao yang lain pun ingin mengetahuinya. Jadi mereka semua mengangkat telinga dan mendengarkan. Saat ini, hanya David yang menatap botol air yang dikeluarkan Xia Chao, karena ia merasakan kehadiran energi spiritual dari botol air tersebut. Jelas sekali, botol kaca tidak bisa memiliki aura, dan pasti air di dalamnya yang mengeluarkan aura. Bisakah ada energi spiritual di dalam air? Apakah ini mata air spiritual? Saat David sedang berpikir, Xia Chao terus berbicara, jangan sembunyikan Raja Miao. Di mana Tianwumen saya berada? Mata air pegunungan tiba-tiba muncul 3 tahun lalu. Awalnya mata air pegunungan tidak istimewa, namun mata airnya manis. Murid Tianwumen kami suka minum air dari mata air pegunungan. Namun belakangan kami perlahan menemukan bahwa mata air pegunungan ini sebenarnya memiliki efek menguatkan tubuh. Meminum air mata air pegunungan ini dalam waktu lama tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga menyembuhkan luka. Ayahku menerobos ke alam Wuzong hanya karena dia meminum mata air pegunungan ini. Kata-kata Xia Chao membuat Raja Miao tertegun sejenak, dan kelima kepala manajemen juga sangat tidak percaya. Berbicara tentang mata air di gunung, banyak juga mata air pegunungan di lokasi desa Miao. Dan air yang mengalir keluar dari mata air pegunungan tersebut menyatu membentuk aliran yang mengalir melalui situs desa Miao. Apakah mata air pegunungan juga dapat meningkatkan kebugaran jasmani? Tuan Muda Xia tidak berbohong padaku, kan? Mata air pegunungan dapat menguatkan tubuhmu dan membuat orang menerobos alam.
Raja Miao tidak mempercayainya. Ini terlalu keterlaluan. Agak sulit dipercaya bahwa alam yang belum ditembus selama 10 tahun bisa hancur setelah meminum mata air pegunungan. Raja Miao, apa gunanya aku berbohong padamu? Jika Anda tidak percaya, saya akan membawakan mata air pegunungan, dan Anda bisa mencicipinya sendiri. Xia Chao menyerahkan mata air pegunungan di tangannya kepada Raja Miao. Bab 718. Ketika Raja Miao membuka tutup botol, memang ada bau lembut yang keluar dari lubang hidungnya. Mencium baunya saja sudah membuatnya terasa segar. Tetapi ketika Raja Miao hendak menyesapnya, dia dihentikan oleh kepala dali Raja Miao. Jangan meminumnya dengan mudah. Bagaimanapun, Desa Miao adalah perseteruan dengan Tianwumen. Bagaimana bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 kalimat? Jika Xia Chao ini curang dan airnya beracun, maka Miao Wang tidak dalam bahaya. Haha, Dalitu sangat berhati-hati. Di seluruh barat daya, siapapun yang bisa menggunakan racun lebih baik dari Desa Miao Anda, dan siapa yang berani meracuni di depan Desa Miao Anda, pasti bodoh. Seperti yang dikatakan Xia Chao, dia sebenarnya mengambil kembali mata air pegunungan tersebut dan meminumnya langsung untuk membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan mata air pegunungan tersebut. Mundur untukku, Raja Miao memarahi kepala dali dengan marah. Pertunjukan Xia Chao membuat Raja Miao sangat bangga. Siapapun yang berani makan di depan orang Miao pasti sangat tidak sabar. Tuan Muda Xia, bawahan saya bodoh. Saya harap Anda tidak berbohong. Raja Miao berkata, mengambil botol kaca itu langsung ke tangannya, dan meminum seluruh botol air sampai habis. Ketika udara dari mata air pegunungan jatuh ke kedalaman, Raja Miao hanya terasa segar, dan arus hangat terus mengalir di dantiannya. Raja Miao, bagaimana perasaanmu? Xia Chao tersenyum tipis. Oke, ini benar-benar hal yang bagus. Pada saat ini, Raja Miao tidak meragukan Xia Chao. Karena Raja Miao merasa itu adalah hal yang baik, saya akan membawakan lebih banyak lagi untuk Raja Miao ketika saya punya waktu. Saya percaya bahwa dengan mata air ini, Raja Miao akan menerobos wilayah Wuzong. Dan itu sudah dekat. Xia Chao tertawa. Tuan Muda Xia, Anda memberi saya hadiah sebesar itu untuk Desa Miao saya. Dan Desa Miao kami tidak mengembalikan hadiah itu. Sepertinya terlihat terlalu pelit. Apa yang Anda inginkan dari Desa Miao saya? Katakan saja. Raja Miao tahu bahwa Tianwumen tidak akan begitu baik. Dan dia pasti punya rencana untuk Desa Miao. Xia Chao memandang Xiaolan di samping. Dan sudut mulut terangkat Raja Miao. Sebenarnya, saya mengagumi Nona Xiaolan bertahun-tahun yang lalu ketika saya melihatnya. Tetapi sekarang kami berdua sudah dewasa. Saya berharap Raja Miao bisa menikah. Nona Xiaolan, berikan padaku. Maka kita berdua akan menjadi mertua, yang akan bermanfaat bagi persahabatan kita berdua. Raja Miao sedikit mengernyit, menatap Xiaolan. Dia telah lama menganggap Xiaolan sebagai wanitanya sendiri, dan dia telah bekerja keras untuk membesarkannya selama 20 tahun. Sekarang Xia Chao sebenarnya ingin menikahi Xiaolan. Tentu saja Raja Miao sangat enggan berpisah dengannya. Namun ketika dia berpikir bahwa dengan mata air pegunungan, dia akan mampu menerobos ke Wuzong, Raja Miao akhirnya menyembunyikan gigi dan berkata, baiklah, saya berjanji pada Xia Gongzi. Saya tidak tahu kapan Xia Gongzi berencana menikah. 3 hari kemudian, Xia Chao mengulurkan 3 rahang dengan bangga. Ayah angkat, Xiaolan merasa dia masih muda. Saya ingin tetap berada di sisi ayah angkat saya. Aku tidak ingin menikah. Ketika Xiaolan melihat Raja Miao menyetujui Xia Chao itu, Xiaolan segera berlutut di depan Raja Miao. Meskipun Xia Chao dianggap berbakat, Xiaolan tidak menyukainya. Masalah ini terserah padaku. Apakah kamu mencoba untuk tidak menaatiku? Raja Miao menatap tajam ke arah Xiaolan. Xiaolan tidak berani. Xiaolan menggigitnya dan akhirnya bangkit dan melangkah mundur. Pada saat ini, David melihat ke arah Xia Chao dan menemukan bahwa orang ini sebenarnya memiliki yin qi di tubuhnya. Seolah-olah dia telah menyebarkan beberapa teknik rahasia penghalang yang jahat. Sepertinya pria ini menikah dengan Xiaolan. Mungkin dia punya rencana lain. Xiaolan milikku. Siapa yang berani menikahinya? David tiba-tiba memeluk Xiaolan. Matanya penuh amarah.
Perubahan mendadak ini mengejutkan Xiaolan, dan bahkan Xia Chao pun tercengang. Pada awalnya, dia hanya menganggap David sebagai anggota biasa di desa Miao. Tetapi dia tidak ingin David memeluk Xiaolan secara langsung, dan menyebut Xiaolan miliknya. Bab 719. Raja Miao. Siapa orang ini? Xia Chao bertanya dengan dingin. Oh, ini bodoh. Raja Miao menjelaskan dengan cepat, lalu berkata dengan keras, seret orang ini pergi untukku dan kunci. Raja Miao memerintahkan dengan keras, sementara beberapa orang pertama di Dali langsung melangkah maju untuk menahan David, lalu menyeret David keluar. David berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Saat ini, dia berpura-pura tidak punya energi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Xiaolan milikku! David berteriak, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Jadi dia menyeretnya pergi. Melihat bahwa David hanyalah orang biasa, raut wajah Xia Chao sedikit membaik, dan dia sedikit tersenyum. Pada Raja Miao sepertinya ada cukup banyak orang yang kagumi Nona Xiaolan. Mereka semua adalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan guru Xia? Setelah 3 hari, saya akan mendandani Xiaolan dengan indah dan menyambut Tuan Muda Xia. Raja Miao juga tersenyum. Xiaolan terlahir untuk menjadi menawan. Kecuali beberapa orang di desa Miao, orang luar tidak mengetahuinya sama sekali. Jadi Raja Miao tidak mau mengikuti Xia Chao. Hahaha, kalau begitu aku harus segera kembali untuk bersiap. Selamat tinggal. Xia Chao bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah Raja Miao. Tuan Muda Xia, berjalanlah perlahan. Saya tidak jauh. Raja Miao juga menundukkan tangannya. Setelah Xia Chao keluar dari desa Miao, senyuman kemenangan muncul di wajahnya. Haha, tubuh menawan alami benar-benar bagus. Anak itu sebenarnya dikendalikan oleh pesona. Dan ketika saya menyerap esensi dari Xiaolan itu, saya juga bisa menerobos Wuzong. Di balai desa Miao, tangan Xiaolan yang gugup terus saling berpegangan, karena dia tidak tahu apakah David dapat menahan serangan racun tersebut. Meskipun David belum hilang oleh bedak tersebut, namun ruangan itu penuh dengan benda beracun, dan Xiaolan takut David tidak dapat membawanya. Segera, Dalitu dan yang lainnya kembali, dan kemudian melaporkan Raja Miao. Anak laki-laki David telah dilempar, dan dia berteriak ke dalam sekarang. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama 7 hari. Tidak masalah apakah saya bisa menolak atau tidak. Jika aku bisa menerobos Wuzong, tidak masalah jika aku bisa menjadi Raja Mayat. Raja Miao tersenyum ringan. Raja Miao, apakah menurutmu Xia Chao dapat dipercaya? Anda tahu bahwa Sekte Tianwu selalu berada di atas angin selama bertahun-tahun, dan mereka masih memiliki mata air ilahi. Mengapa mereka mengambil inisiatif mencari kami untuk bekerja sama dengan aliansi? Apakah hanya untuk menikahi Nona Xiaolan? Dalitu selalu merasa ada yang tidak beres. Hahaha, apa menurutmu aku benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Xia Chao? Tidak peduli apa niat mereka, setelah Xia Chao dan Xiaolan menikah, aku akan membiarkan Xiaolan mengendalikan Xia Chao dengan pesona, dan kemudian membiarkan Xia Chao dan Xiaolan menikah. Xia Chao dan ayahnya saling membunuh, dan Tianwumen tidak akan memiliki kepala, dan seluruh Tianwumen tidak akan menjadi milik kita. Mata Raja Miao panas, seolah dia melihat dia sudah berdiri di atas gerbang Tianwu. Miao Wang Shengming, setelah mendengarnya, Wuli buru-buru mulai menyanjung. Xiaolan, kamu tidak diperbolehkan keluar dari desa Miao beberapa hari ini. Tinggallah di rumah, dan ketika Sekte Tianwu dihancurkan, aku akan menjadikan kekuatanmu lebih jauh. Raja Miao memandang Xiaolan yang berwajah buruk dan berkata, ya, Xiaolan tidak berani membantah, apalagi menurutinya. Kalian awasi dia baik-baik, jangan biarkan dia berlarian. Raja Miao masih khawatir, jadi dia meminta Wuli untuk melihat Xiaolan. Awalnya Xiaolan ingin melihat situasi David, tapi sekarang dia diawasi secara langsung. Xiaolan tidak punya kesempatan untuk melihat David. Saat ini, di ruangan tertutup di desa Miao, lusinan racun berkeliaran di dalam ruangan. Ruangan itu sangat gelap, dan gas beracun yang menyebar telah memenuhi seluruh ruangan. Bab 720. Di tengah ruangan,
Seseorang sedang duduk perlahan sambil bersila. Racun yang tak terhitung jumlahnya menggigit pria itu. Tetapi pria itu tetap tidak bergerak. Pria ini adalah David. Racun di dalam ruangan itu tersedot ke dalam tubuh David dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan racun yang menggigit David mematahkan giginya. Tubuh David saat ini tidak berbeda dengan berkepala tembaga dan berlengan besi. Entah itu ular berbisa, lebah berbisa, atau bahkan kelabang, tikus berbisa dan sejenisnya. Tidak ada satupun yang bisa mematahkan kulit David. Seni kondensasi hati David dengan cepat menjauh. Racun yang awalnya ganas dan terus-menerus menyerang. Semuanya lari mengelilingi David, bersembunyi di sudut satu persatu. Ada yang ingin kabur dari jendela, tapi sayang jendelanya tertutup. Harus mati. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Racun ini adalah sumber daya budidaya yang langka di mata David. Bagaimana dia bisa membiarkan racun ini lolos? David terus-menerus menyerap racun dari racun tersebut, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dan menyimpannya di dantiannya. Banyak racun yang telah dikuras oleh David dan berubah menjadi mayat kering. Lambat laun, hari menjadi gelap, dan semakin sedikit racun yang hidup di dalam ruangan. Jika orang-orang dari desa Miao lain melihat pemandangan ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Menurut David, racun yang mereka banggakan sudah menjadi santapan Cina. Betapa ironisnya hal ini. Saat ini, Xiaolan sedang berjalan mondar-mandir dengan cemas di kamarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada David, tapi ada seseorang yang menjaga di luar, jadi dia tidak bisa memeriksanya. Tepat ketika Xiaolan sedang gelisah, kepala Dali tiba-tiba masuk ke kamar Xiaolan. Nona Xiaolan, Raja Miao mengundangmu untuk datang. Ayah mengundangku. Xiaolan mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Ya, Raja Miao memintamu pergi sekarang. Setelah Dalitu selesai berbicara, dia langsung keluar. Xiaolan hanya bisa mengikuti, lalu berjalan menuju rumah Raja Miao. Dali membawa Xiaolan ke lantai 2, menunjuk ke pintu kamar Raja Miao dan berkata, Raja Miao sedang menunggumu di dalam. Kamu bisa masuk sendiri. Setelah selesai berbicara, Dali pergi tanpa menoleh, meninggalkan Xiaolan berdiri di tempat. Tetapi dia tahu bahwa Raja Miao tidak pernah mengizinkannya masuk ke kamar. Bagaimana dia bisa tiba-tiba membiarkannya masuk ke kamar hari ini? Mungkinkah yang terjadi tadi malam? Raja Miao sudah mengetahuinya. Xiaolan berjalan ke pintu dengan gelisah dan mengetuk pintu dengan lembut. Apakah itu Xiaolan? Masuklah. Suara Raja Miao keluar. Xiaolan membuka pintu dengan lembut dan menemukan Raja Miao sedang makan malam, dengan beberapa hidangan dan sebotol anggur di atas meja. Setelah Xiaolan masuk, pintu ditutup dengan lembut. Ayah, apa yang kamu cari dariku? Xiaolan berjalan ke arah Raja Miao dan bertanya dengan suara rendah. Duduk dan makan bersama ayah angkat. Raja Miao menunjuk ke bangku di sampingnya. Xiaolan tidak berkata apa-apa, hanya duduk. Sementara Raja Miao menuangkan segelas anggur untuk Xiaolan. Minumlah bersamaku. Raja Miao mengangkat gelas anggur untuk Xiaolan dan menyerahkannya kepada Xiaolan. Xiaolan ingin menolak, tapi dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Jadi dia hanya bisa mengambil gelas dan meminumnya. Setelah minum, Raja Miao menunjukkan senyuman gembira di wajahnya. Lalu berkata kepada Xiaolan, kamu mengambil foto di atas meja tadi malam, kan? Melihat Wang Miao bertanya tentang apa yang terjadi tadi malam, tubuh Xiaolan sedikit gemetar. Tetapi karena pihak lain menanyakan hal ini, dia pasti sudah mengetahuinya, dan Xiaolan sama sekali tidak perlu berbohong. Xiaolan mengangguk, mengambil foto itu, dan meletakkannya di atas meja. Ayah, siapa wanita di foto ini? Kenapa dia sangat mirip denganku? Itu ibumu. Jadi tentu saja sepertinya, kata Raja Miao tanpa menyembunyikan apapun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.